Kakak-kakak, salam jumpa. Kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKBGKI TV dan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar diambil dari bahan bacaan Keluaran pasal 14 dengan tema Tuhan memimpin, belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel. Kak Pendeta Endra yang akan menyampaikan bahan Alkitab juga sudah siap. Begitu juga dengan kakak-kakak narasumber lain yang akan menyampaikan metode persiapan guru sekolah minggu di setiap kelas. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama hendak melakukan persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu. Tuhan tolong setiap kami yang hendak mempersiapkan bahan ajar ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dan kita mau mengajak adik-adik untuk belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel. Kita mau mengajak adik-adik juga untuk mengenali bukan hanya kisah itu tetapi juga Tuhan yang memimpin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Ada dua perikop yang kita akan baca. Kisah tentang Firaun yang mengejar maupun juga kisah bangsa Israel menyeberang di Laut Teberau. Keluaran 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, pada gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Israel mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitakan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang telah kau perbuat ini terhadap kami, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaan. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan
Tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Mesir itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari antara mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Mesir betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan, kakak-kakak. Kakak-kakak, kalau kita melihat bagian pembacaan kita yang cukup panjang ini, kakak-kakak kita akan menemukan bahwa ada situasi di mana Firaun bertindak, dan kalau kita melihat ayat-ayat pertama dari Keluaran 14, sebenarnya juga ini adalah karya Tuhan juga. Tuhan mengeraskan hati disebutkan di ayat-ayat awal bacaan kita ya. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya baik kepada orang Mesir maupun juga kepada orang-orang Israel. Maka ini adalah bagian dari karya Tuhan memperkenalkan diri. Apa yang terjadi sebenarnya, kakak-kakak? Kita bisa melihat pada ayat 9 sampai dengan 11, sebenarnya ada ketakutan yang luar biasa dari orang-orang Israel. Israel takut akan binasa. Di ayat yang 10 ketika Firaun dan orang-orang ini mendekat dan mereka menoleh dan melihat, wah, maka sangat takutlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ada kata takutlah menunjukkan situasi yang sangat-sangat mengancam dan itu menghasilkan ketakutan. Ada situasi takut. Yang kedua, dalam situasi takut itu mereka lalu meresponinya dengan bersungut-sungut, mereka komplain, mereka menggugat keputusan Musa. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah provokasinya dari Musa. Nah, maka mereka berkata, "Bukankah ini telah kami katakan kepada kamu di Mesir? Janganlah ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir." Mereka kembali mengungkit apa yang sudah mereka katakan, dan sebenarnya putusan itu kan juga adalah putusan mereka ya. Mereka mau berjalan sampai dengan tahap ini. Jadi mereka menggugat, menyalahkan Musa, menyalahkan pihak lain. Mungkin saja kalau kita sedang ketakutan sangat takut dan tidak ada jalan keluar, kita mulai menyalahkan pihak-pihak lain. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa, karena Tuhan sudah berfirman kepadanya, Musa tahu Tuhan punya rencana. Tuhan akan menunjukkan kuasanya, maka ia mengatakan kepada orang Israel, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Ini menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa, dan memang Tuhan berkata demikian kepada Musa. Tapi sebagai pemimpin, tetap saja walaupun dia sudah mendengar janji Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan,
Ketika situasi genting itu, ketika banyak desakan, Musa berseru kepada Tuhan, tetapi juga Tuhan belum juga menunjukkan apa yang ia rencanakan. Pastilah ini situasi yang berat. Berat untuk menanti jawaban Tuhan memang. Di ayat 15 menunjukkan bahwa Musa ternyata berseru-seru kepada orang-orang kepada Tuhan, dan juga orang-orang Israel berseru-seru demikian juga. Maka Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Kan Musa sudah dibilangin sama Tuhan, kira-kira begitu ya. Memang menjadi pemimpin menjadi sangat berat karena ia ditumpukan sebuah tanggung jawab besar dan dia harus menanti jawaban Tuhan itu. Sungguh sangat berat pastinya, bukan hal yang mudah. Dan ternyata Tuhan menunjukkan apa yang ia janjikan. Dalam kisah kita, lalu Tuhan membuat malaikat-malaikatnya berkarya, tiang awan menjadikan posisinya berubah, dan posisi-posisi membuat akhirnya orang-orang Mesir tidak bisa mendekati mereka, dan itu adalah karya Tuhan. Situasi yang sangat luar biasa, yang spektakuler pasti pada peristiwa itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memimpin, Tuhan nggak diam saja. Dan apa yang terjadi? Kisah kita ini berlanjut dengan bagaimana akhirnya umat Tuhan bisa menyeberang Laut Teberau. Dan ini juga kuasa yang luar biasa ya, laut yang bisa terbelah menjadi tempat yang kering, bangsa Israel bisa lewat. Dan bukan saja itu, ini menghasilkan kekaguman. Di ayat 25 disebutkan kekaguman orang-orang Mesir. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi orang Mesir tahu Tuhan tuh nggak diem saja. Israel punya Allah yang luar biasa dan itu yang membuat mereka ngeri juga. Lebih baik kabur aja deh ya. Jadi kagum mereka pada Tuhan. Orang-orang Mesir nih. Dan bukan hanya itu, tapi juga orang-orang Israel jadi kenal Tuhan dan juga hambanya Musa. Setelah mereka berhasil menyeberang, mereka jadi kagum. Mereka jadi takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan juga hambanya. Kakak-kakak yang terkasih, kisah ini mengajarkan kita tiga hal. Bahwa ada banyak ketakutan yang bisa datang. Tapi Tuhan tuh pasti pimpin umatnya. Dan ini bukan perkara mudah untuk menantikan jawaban Tuhan, karya-karya Tuhan. Tapi karya Tuhan akan membuat kita kagum padanya. Jadi Tuhan memimpin kita karena Ia mengasihi kita, dan bukan hanya itu, Ia mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia adalah Tuhan yang memimpin. Demikian pembahasan firman Tuhan. Semoga kakak-kakak dapat menemukan ide untuk menyampaikannya kepada adik-adik di tiap kelas. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau menuju Kak Devina yang akan menyampaikan metode di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Keluaran pasal 14 dengan tema belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel, Tuhan memimpin. Dan Kak Devina sudah bersiap untuk menyampaikan metode di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Devina. Halo kakak-kakak, apa kabar? Wah, senang sekali kita bisa bersama-sama bertemu di
persiapan guru sekolah minggu Bina Warga bekerja sama dengan YKB. Nah, kakak-kakak, hari ini kita mau bersama-sama melihat bahan cerita kita kepada anak-anak dengan tema Tuhan memimpin. Bahan Alkitabnya dari Keluaran pasal 14 ayat yang pertama sampai 31. Nah, kalau kita lihat di buku, tujuan untuk kelas batita dan balita adalah supaya anak-anak mengenal kisah bangsa Israel ketika melewati Laut Teberau. Dan juga anak dapat menceritakan kembali kisah bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Nah, kalau kita lihat di dalam tujuannya, kita bisa mengambil kata kunci yang pertama adalah menyeberang. Jadi bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau dan juga Tuhan pimpin atau pimpinan Tuhan. Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberang tanah Mesir, menyeberang Laut Teberau dari tanah Mesir. Nah, kakak-kakak, kalau saya boleh usul, maka usulan saya untuk cerita pada hari ini adalah role play, supaya kita bisa mengajak anak-anak untuk turut serta juga di dalam cerita kita pada hari ini, dan supaya tujuannya juga bisa tercapai. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Cast-nya itu ada satu guru sekolah minggu sebagai narator atau sebagai penceritanya. Lalu kalau perlu, narator ini ya bertindak juga sebagai Musa. Kalau misalnya memang tidak ada guru sekolah minggu yang banyak atau keterbatasan guru sekolah minggu. Kalau misalnya guru-guru sekolah minggunya ada banyak, maka bisa ditambah satu guru sekolah minggu sebagai Musa, dan juga satu guru sekolah minggu, dan anak sekolah minggu semuanya itu menjadi bangsa Israel. Lalu yang dibutuhkan lagi adalah 2 GSM atau 2 anak sekolah minggu atau 4 anak sekolah minggu atau orang tua dari anak sekolah minggu itu untuk membawa kain panjang sebagai representasi dari Laut Teberau. Lalu kita masuk ke dalam ceritanya. Nah, usulan saya di dalam pembuka adalah bangsa Israel, ya, satu guru sekolah minggu yang menjadi bangsa Israel ini sebagai eh, penarik perhatian anak-anak dari belakang berlari ke depan dengan ekspresi ketakutan. Waduh, bagaimana ini adik-adik? Bagaimana ini teman-teman? Bagaimana ini Bapak Musa? Firaun dan tentaranya mengejar kita. Bagaimana ya? Lalu kita masuk ke dalam isinya sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Tapi Bapak Musa berkata kepada bangsa Israel, adik-adik, apa ya kata Bapak Musa? Jangan takut, kata Bapak Musa. Kenapa? Allah akan menolong kita. Lalu Allah menyuruh Bapak Musa untuk mengangkat tongkatnya, lalu mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah airnya. Tahu apa yang terjadi adik-adik? Nah, pada bagian ini kakak-kakak, air laut yang direpresentasikan oleh kain panjang tadi itu dibawa ke depan sambil eh, dilebarkan dan juga digoyang-goyangkan begitu ya. Lalu setelah itu air lautnya kemudian kainnya kemudian terbuka dan menyisakan satu jalan untuk berjalan, untuk anak-anak sekolah minggu bisa berjalan. Lalu setelah itu lautnya setelah terbuka, kemudian naratornya berkata lagi, wah adik-adik, Tuhan baik sekali. Tuhan membuka laut Teberau untuk kita. Sekarang ayo kita berjalan menyeberangi Laut Teberau. Nah, pada bagian ini guru sekolah minggu
menata adik-adik atau anak sekolah minggu untuk berbaris menyeberangi Laut Teberau. Lalu setelah selesai dan setelah rapi barisannya, guru sekolah minggu kemudian seperti bermain ular-ularan gitu ya, menyuruh anak-anak untuk berpegangan pada pundak temannya. Lalu guru sekolah minggunya mengarahkan anak-anak untuk berjalan melewati Laut Teberau atau kain yang sudah terbelah tadi dan berjalan di tengah-tengahnya sambil menyanyikan bagaimana caramu bisa melewati laut kosong, bagaimana caramu bisa lewat laut kosong, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu kalau anak-anaknya masih excited, bisa juga kemudian guru sekolah minggunya masuk kembali gitu ya, lewat lagi di Laut Teberau itu. Nah, yang menjadi lautnya yang membawa kainnya masih tetap menggerak-gerakkan kainnya tersebut sampai kemudian ya anak-anaknya bisa selesai duduk kembali. Lalu setelah anak-anaknya duduk kembali, kita masuk ke dalam penutupnya. Penutupnya adalah, wah adik-adik kita selamat karena Tuhan memimpin dan menolong kita, bangsa Israel, melewati Laut Teberau. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan berkata, terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, kita berkata terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Setelah itu kita masuk kepada aplikasi ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah pimpin kehidupan anak sekolah minggu lewat papa, mama, om, tante, kakak, dan adik ya. Tuhan akan pimpin kehidupan anak sekolah minggu. Lalu yang kedua, anak sekolah minggu mau berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, anak sekolah minggu mau taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Nah, kurang lebih kakak-kakak sampai sedemikian usulan saya untuk cerita kita di tema Tuhan Memimpin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita semua mempersiapkan bahannya. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Devina yang sudah menyampaikan metode persiapan untuk anak-anak Batita Balita. Kita hendak menuju Kak Helen Jayanti yang akan menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar kita yang diambil dari Keluaran pasal 14 dengan tema belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel Tuhan memimpin. Di segmen sebelumnya sudah ada Kak Pendeta Hendra menyampaikan bahan Alkitab dan Kak Devina menyampaikan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan, menyimak nih. Kak Helen Jayanti akan menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Helen Jayanti. Kali ini dalam judul Tuhan Memimpin Keluaran 14 kita akan mempersiapkan untuk kelas kecil. Tujuan pembelajaran kelas kecil adalah anak tahu bahwa ke-10 tulah adalah tanda kuasa Tuhan melindungi bangsa Israel. Kemudian anak yakin bahwa Tuhan akan melindungi umatnya. Bisa dibuka dengan aktivitas pembuka.
Aktivitas pembuka, adik-adik diminta untuk duduk melingkar terlebih dahulu. Kemudian GSM bisa memberikan perintah, ya, semuanya berpindah tempat lah. Boleh sambil melompat, menari, dan berlari, dan sebagainya. Diberikan waktu sekitar 1-3 menit. Dan kemudian ajak adik-adik untuk melihat bahwa semua akan kacau jika tidak ada pemimpin yang mengarahkan. Dan aktivitas selanjutnya diberikan perintah pada adik-adik, coba sekarang berpindah tempatnya sesuai dengan yang diperintahkan. Contohnya, berpindah tempatlah orang yang pakai kuncir, ya. Jadi yang pakai kuncir bisa berpindah tempat. Berpindah tempatlah yang memakai celana, gitu ya. Bisa dipindah, mereka boleh berpindah tempat, gitu. Jadi ajak adik-adik untuk melihat bahwa semua akan teratur jika ada pemimpin yang mengarahkan, gitu. Lalu bisa dibuka dengan firman Tuhan. Mungkin kalau kita baca Keluaran 14 secara utuh akan kepanjangan untuk adik-adik kelas kecil, maka saya menyarankan untuk membaca 1 ayat saja, tapi nanti di tengah cerita. Jadi cerita awalnya bisa menggunakan kalimat-kalimat langsung supaya adik-adik bisa merasakan dan mengimajinasikan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Jadi ceritanya ada kakak beradik. Jadi ada dialog kakak beradik ini yang mereka adalah bangsa Israel yang akan menyeberangi Laut Teberau bersama dengan bangsa Israel lainnya sambil dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Bersama dengan Musa dan bersama dengan Allah mereka bisa melewati semuanya itu. Dek, kita harus cepat bergegas karena kita tidak bisa lama lagi di sini. Kan kita kan baru nyampe sini, Kak. Kita itu baru sampai di Baal Zephon, di tepi pantai. Kenapa kita harus pergi? Dek, kamu tahu bangsa Mesir sedang mengejar kita. Mengejar kita? Ngapain? Kira-kira ngapain ya adik-adik bangsa Mesir mengejar bangsa Israel? Padahal saat itu bangsa Mesir mendapati 10 tulah. Ada yang masih ingat 10-10-nya? Mereka menghadapi 10 tulah. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun yang memimpin bangsa Mesir itu, sehingga mereka tidak mau bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Terus kalau kita kembali lagi ke sana, berarti kita jadi budak lagi, Kak. Iya, benar. Ayo kita harus cepat pergi. Kita mau kemana ini, Kak? Sudah tidak ada lagi jalan untuk kita. Adanya cuma laut ini. Iya ya. Kita dengerin apa kata Tuhan yuk. Dek, dengerin kata Tuhan. Iya, Tuhan berfirman kepada Musa, sehingga Musa bisa memberitahukannya kepada kita semua. Ayo semuanya berjalan. Kita semua harus berjalan. Hah, itu Pak Musa. Ayo kita ikutin Pak Musa. Dan mereka berjalan. Tiba-tiba mereka melihat, wah. Musa mengulurkan tongkatnya. Dan yang terjadi apa adik-adik? Lautnya terbelah menjadi 2. Dan mereka berjalan di tanah yang kering. Wah, luar biasa sekali Tuhan kita itu. Wah, Dek, kamu tahu Tuhan sangat baik kepada kita. Kita nggak perlu takut. Adik, kita nggak perlu takut ketika kita percaya bahwa Tuhan yang akan terus menyelamatkan hidup kita. Ya, kalau kita baca di Keluaran 14 ayat 13, dikatakan di sana, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wah, hebat sekali Tuhan kita itu.
Tuhan memberikan keselamatan itu nggak besok-besok, tapi termasuk hari ini. Adik-adik, Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi, karena Tuhan akan selalu menyelamatkan hidup kita semua. Bangsa Israel yang ketakutan karena dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, ya, bangsa Mesir itu pakai kereta yang besar, pakai kuda. Sedangkan bangsa Israel, mereka cuma berjalan kaki. Tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel di saat kedinginan di padang gurun, ya. Padang gurun itu tempatnya yang pasir yang luas sekali. Tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Ketika kedinginan ada tiang api, ketika kepanasan ada tiang awan. Ya, jangan pernah takut adik-adik ketika kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Taat kepada pimpinan Tuhan. Tuhan suruh, ayo, harus sayang sama adik, harus sayang sama orang tua, harus sayang sama kakak-kakak, supaya hidup kita bisa lebih baik lagi, hidup kita gak kacau lagi. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Siapa yang di sini yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa? Siapa yang mau takut-takut lagi? Gak ada ya. Adik-adik bisa sampai di sekolah minggu ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Adik-adik bisa naik angkot, naik mobil, naik motor, naik Grab. Semua itu karena pertolongan dari Tuhan. Sehingga adik-adik bisa bertemu dengan kita semua di sini dalam keadaan baik dan sehat, dan bisa beribadah untuk Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Demikian untuk persiapan kelas kecil kita. Silahkan kakak-kakak modifikasi sesuai dengan konteks masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Helen yang sudah menyampaikan metode bagian anak di kelas kecil. Kita sekarang menuju Kak Felix. Kak Felix yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Halo kakak-kakak, masih semangat ya? Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar diambil dari bahan bacaan Keluaran pasal 14 dengan tema belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel, Tuhan memimpin. Kita akan mendengarkan Kak Felix yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar. Mari silakan Kak Felix. Halo kakak-kakak, guru sekolah minggu sekalian. Senang sekali saya Kak Felix bisa berjumpa dengan kakak-kakak GSM sekalian. Dan saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengajar kelas besar untuk minggu mendatang. Nah, untuk tema yang diberikan dalam bahan ajar kita adalah Tuhan memimpin, dengan bacaan dari Keluaran pasal 14. Nah, untuk tujuan yang diberikan adalah anak yakin bahwa Tuhan akan melindungi umatnya. Nah, untuk pembukaan, saya mengusulkan untuk mengawali dengan mengajak adik-adik bergerak mengikuti
irama musik yang diputar tanpa ada yang memimpin gerakannya. Ya, jadi di sini yang perlu kita persiapkan sebagai GSM adalah mempersiapkan instrumen musik pengiring untuk tarian pembukaan, ya, pada bagian pembukaan ini gitu. Nah, sembari anak-anak adik-adik menari, GSM dapat mengamati apakah ada adik-adik yang berinisiatif untuk memimpin gerakan sehingga yang lainnya mengikuti gerakan si inisiator ini gitu. Nah, jika tidak ada, GSM dapat menunjuk salah satu adik-adik untuk memimpin gerakan ya. Untuk memimpin tarian gitu ya. Nah, setelah selesai menari, kemudian tanyakan kepada adik-adik, khususnya kepada adik-adik yang secara tiba-tiba ditunjuk menjadi pemimpin gerakan atau tarian tadi, tanyakan kepada mereka gitu ya. Bagaimana perasaan adik-adik ketika menjadi pemimpin gerakan tadi? Apakah mereka awalnya langsung berani atau takut atau malu-malu? Coba gali apa yang menjadi perasaan mereka gitu ya. Nah, baru ya, kemudian tanyakan juga kepada adik-adik ya, dan berikan mereka kesempatan untuk menceritakan ya pengalaman-pengalaman adik-adik ketika mereka menjadi pemimpin ya. Jadi coba tanyakan pertanyaan ini ya kepada adik-adik yang belum ditanya ya. Tanyakan bagaimana pengalaman mereka menjadi seorang pemimpin ya, baik itu menjadi ketua kelas, pemimpin kelompok belajar dan lain sebagainya. Tanyakan, coba gali apa yang menjadi pengalaman mereka, apa yang mereka rasakan ya ketika menjadi seorang pemimpin ya. Nah, dari jawaban-jawaban mereka, kemudian GSM ya dapat mengatakan ya kepada adik-adik bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak hambatan-hambatan, banyak tantangan-tantangan ya. Mungkin contohnya bisa diambil dari permainan tari tadi ya. Mungkin awalnya ada yang malu-malu, ada yang takut temannya tidak mau mengikuti gerakannya dan lain sebagainya. Coba gali, ya, tanyakan ya, dan katakan bahwa memang menjadi pemimpin itu tidak mudah. Baru kemudian masuklah dan ceritakanlah ya tentang kepada adik-adik bahwa di Alkitab itu ternyata ada loh tokoh Alkitab yang juga pernah mengalami ya bagaimana susahnya, bagaimana tidak mudahnya menjadi seorang pemimpin. Nah, tokoh itu adalah Musa ya, yang akan menjadi bagian cerita kita minggu ini gitu. Nah, kemudian GSM dapat mereview dulu ya bagaimana perjalanan kepemimpinan Musa yang tidak mudah itu ya. Sehingga dari sebelum keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan ya, sampai akhirnya keluar dari tanah Mesir, ceritakan bagaimana tidak mudahnya memimpin bangsa yang besar ya, bangsa Israel yang jumlah rakyatnya itu sangat besar ya. Ceritakan bagaimana ketidakmudahan yang pernah dialami oleh Musa. Nah, baru masuk ya ke cerita minggu ini di mana Musa juga kembali mengalami ketidakmudahan dalam ia menjadi seorang pemimpin gitu ya. Mengapa? Ya. Nah, dalam bacaan kita Keluaran 14 di sana ceritakan bahwa ketika itu bangsa Israel marah kepada Musa dan menganggap Musa itu ya keputusan Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir itu keputusan yang salah. Ceritakan tentang hal itu gitu ya. Nah, lalu ceritakan juga ya situasi saat itu mengapa bangsa Israel menjadi marah ya. Mereka marah karena mereka mengalami ketakutan ya. Ketakutan karena situasi mereka saat itu mereka sedang terjepit, terkurung ya. Di satu sisi mereka bangsa Israel dikejar-kejar oleh
pasukan Firaun, dan di sisi lain ya ketika mereka harus berlari terus ke depan, ya di depan sana ada laut Tebrau, ya laut yang dalam yang sangat luas, yang membuat mereka akhirnya bingung bagaimana mereka bisa lari, ya bisa menyeberangi laut Tebrau ya, dengan cepat gitu. Nah, di sini GSM dapat kembali menggali ya pengalaman adik-adik ya dengan menanyakan kepada adik-adik bagaimana seandainya mereka menjadi bangsa Israel yang dikejar oleh pasukan Firaun tapi juga kebingungan ya bagaimana cara menyeberang laut Tebrau yang begitu luas. Apakah adik-adik juga merasakan takut? Ya, juga akan merasakan takut gitu. Coba tanyakan. Lalu GSM dapat mengatakan gitu ya, di tengah situasi takut ya secara manusiawi ya bangsa Israel ya wajar ketika bangsa Israel itu mengalami ya seketika lupa gitu ya bahwa Tuhan sendirilah yang telah memimpin perjalanan mereka. Bahkan sejak mereka sebelum keluar dari tanah perbudakan ya hingga mereka akhirnya keluar ya mereka lupa akan semua tindakan perlindungan Tuhan yang telah mereka terima. Nah, mereka bahkan lupa gitu ya, bahwa Tuhan telah menyertai mereka dan memimpin perjalanan mereka dengan mengutus Musa untuk menjadi tangan kanan Tuhan. Orang kepercayaan dalam memimpin bangsa yang Israel yang besar itu. Nah, berbeda dengan tindakan bangsa Israel yang marah-marah ya di tengah ketakutan ya dalam cerita kita ceritakanlah kepada adik-adik bahwa di tengah situasi yang menakutkan Musa tidak marah-marah, justru Musa berserah pada pimpinan Tuhan. Ya, di sana dikatakan bahwa Musa berserah dalam pimpinan Tuhan. Ya, buktinya apa? Di Keluaran 14 ayat 13, di sana Musa berkata, "Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam." Ya, itu yang menjadi bukti ya keberserahan Musa kepada pimpinan Tuhan. Ya, GSM dapat mengatakan bahwa Musa berserah dalam pimpinan Tuhan dan keberserahan Musa inilah yang membuat Musa akhirnya taat pada perintah Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memerintahkan Musa, coba arahkan, ya, angkat dan arahkan tongkatmu ke arah laut, Musa melakukan tindakan itu. Dan ternyata benar, seketika itu terbelahlah laut Tebrau menjadi dua. Sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering. Nah, setelah tiba di seberang pun, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan memimpin perjalanan mereka. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya. Dan seketika, ya, laut Tebrau pun kembali tertutup sehingga pasukan Firaun tenggelam beserta kereta kuda mereka. Nah, kemudian masuklah ke dalam penerapan ya. Nah, bahwa dari kisah Musa tadi ya, bagaimana Tuhan menyertai, memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Tebrau ya, dari kisah tadi ya, kita bisa belajar bahwa memang menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Sama seperti permainan di awal tadi, di pembukaan tadi ya, di mana adik-adik mungkin awalnya takut untuk menjadi seorang pemimpin tarian ya. Memang tidak mudah gitu ya. Namun kita akan mampu melakukannya jika kita mau mengandalkan Tuhan. Sama seperti Musa, ya, di tengah situasi yang menakutkan sekalipun, Musa tetap mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini, bahwa jika menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan pasti akan menolong. Nah, ini yang perlu juga kita tekankan kepada adik-adik. Bagaimana
adik-adik yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan, ya, kesulitan entah karena studinya atau pergumulan di rumah dan lain sebagainya, ya, ajak adik-adik untuk terus mengingat bahwa Tuhan pasti akan menolong. Nah, kemudian ajak adik-adik untuk bersama-sama membaca ayat hafalannya dari Mazmur 48 ayat yang ke-15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya, dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Ya, nah kemudian akhiri dengan mengajak adik-adik untuk bermain Invisible Maze. Ya, nah yang perlu dipersiapkan oleh GSM adalah sebuah area, ya, boleh lebih dari satu gitu ya. Areanya itu bentuknya segi 4, besar, yang dibagi menjadi ini 64 kotak ya, jadi 8 kali 8. Ukuran kotak bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, kunci jawaban yang merupakan langkah yang benar yang harus dilewati oleh ASM. Ya, langkahnya ada 12 langkah. Nah, kemudian ASM dibagi menjadi beberapa kelompok, ya, disesuaikan dengan jumlah adik-adik kelas besar yang ada. Lalu berikan undian, ya, untuk menentukan kelompok mana dulu yang akan main duluan gitu. Nah, bila ruangan memungkinkan, dapat juga membuat area lebih dari satu, ya, sehingga permainan dapat dilakukan dalam satu waktu. Nah, kemudian setiap kelompok dipersilakan untuk bermain dengan cara berbaris, berurutan dari depan ke belakang. Nah, kemudian aturan permainan Invisible Maze ini, ya, yang pertama, tugas kelompok adalah berpindah dari satu kotak ke kotak lain. Ya, jadi sebelum permainan, setelah berbaris, mereka akan diberikan semacam gambar gitu ya, gambar kunci jawabannya. Dan tugas mereka adalah berpindah dari satu kotak ke kotak lain. Nah, anggota kelompok ya, peserta dilarang untuk berkomunikasi atau berbicara satu sama lain. Ya, jadi ada seorang yang mengarahkan kemana mereka harus melangkah, ya. Tapi mereka dilarang mengarahkan dengan menggunakan kata-kata, ya. Mereka dilarang berbicara secara lisan, ya. Mereka hanya diperbolehkan memberikan arahan secara verbal, ya, menggunakan bahasa isyarat. Misal menggunakan gerakan, misalnya tangan kanan dengan mengangkat tangan kanan, gitu. Tangan kiri dengan mengangkat tangan kiri, ya, atau begitu seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian aturan ketiga, satu persatu peserta akan melangkah menginjak tiap kotak yang ada. Nah, langkah yang aman adalah langkah yang benar sesuai dengan kunci jawaban yang telah ditunjukkan sebelumnya. Nah, setiap langkah yang benar, ya, akan disebutkan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya, sampai 12. Ya, jadi ketika langkahnya benar, kemudian GSM akan menyebut 1, gitu. Langkah benar lagi 2, begitu seterusnya. Namun jika langkahnya salah, akan diberikan bunyi boom atau door, ya. Ya, jadi ketika salah langkah akan ada bunyi boom atau door dari GSM. Ya. Nah, peserta yang langkahnya salah harus langsung kembali ke awal, ya, dan atau ke barisan paling belakang dari kelompoknya. Ya, jadi karena berbaris, ketika salah, peserta yang salah itu harus ke belakang, ya, kembali ke barisannya tapi yang paling belakang, gitu. Nah, kemudian pemain yang salah tadi akan kembali ke awal dan mendapat giliran lagi untuk mencoba, tapi setelah semua rekan timnya itu mencoba, ya. Jadi sesuai dengan urutan, ya. Kemudian ke-8, perwakilan dari peserta akan menjadi juri. Nah, GSM juga dapat menjadi pengawas. Ini sifatnya situasional, ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi. Dan yang ke-9, dilarang memberikan arahan langkah pada yang sedang bermain. Jadi dilarang mengarahkan ketika sedang bermain. Jadi arahan diberikan ketika awal sebelum bermain, ya. Jadi ketika ada yang sedang bermain dilarang mengarahkan, ya, memberi arahan langkah
Kemudian yang ke-10, bila terjadi pelanggaran lebih dari 5 kali, maka kunci jawaban akan diganti. Dan peserta yang sudah menyeberang harus mengulangi lagi. Nah, sehingga di sini yang perlu menjadi catatan adalah GSM perlu menyiapkan beberapa kunci jawaban gitu untuk mengantisipasi ya, sebagai cadangan duplikat ketika ada yang melakukan pelanggaran lebih dari 5 kali. Kemudian yang ke-11, kelompok yang anggotanya berhasil menyeberang lebih cepat akan menjadi pemenangnya. Begitu. Dan ini adalah gambaran dari kunci jawaban. Ya, jadi ada 8 kotak, 8 kali 8, ada 64 kotak. Dan urutan angkanya silakan disesuaikan dengan kreativitas GSM masing-masing. Yang jelas ada 12 nomor yang akan digunakan untuk bermain Invisible Maze ini. Gitu. Ya, terima kasih kakak-kakak. Sekian bahan yang dapat saya sampaikan. Selamat mempersiapkan diri, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Felix yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar, dan kami sudah menyajikan dari mulai bahan Alkitab dan metode pengajaran di setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Kakak-kakak bisa menyimak lebih dalam nih untuk ulikan bahan Alkitab Keluaran pasal 14 dengan menyaksikan tayangan ngulik Alkitab, dan kakak-kakak juga dapat menyaksikan program Giku-Giku untuk makin melengkapi aktivitas yang akan kakak-kakak sampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah menyajikan baik itu bahan Alkitab dan juga metode pengajaran di setiap kelas. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang tetap setia bertekun, menolong para guru sekolah minggu dimanapun berada untuk dapat mempersiapkan bahan ajar mereka. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang masih harus mematangkan persiapan bersama dengan teman-teman satu tim, sehingga dengan demikian dapat menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh baik bagi anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang kakak-kakak. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.